Outbound ini adalah belajar sambil bermain. Dan tidak hanya sekedar fisik-fisikan, tidak hanya sekedar fisik-fisikan, tapi terdesain dengan tujuan dengan yang ingin output ya, output atau outcome yang ingin dicapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang TBG di Ciloto Podcast, podcastnya BBPK Ciloto. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang pengembangan kapasitas, pengembangan diri, ataupun itu mungkin bisa disebut belajar, atau mungkin bisa diresmikan dengan istilah pelatihan, kita selalu mengenal dengan sebuah kelas. Jadi pelatihan itu cenderung di kelas ataupun di Zoom meeting gitu ya, ataupun di sebuah tempat yang bareng-bareng ada kelas yang didudukinya gitu kan. Nah, itu mungkin biasa aja, tapi ada stigma yang miris sebenarnya bagi kita pegiat di dunia pelatihan. Stigmanya adalah dunia pelatihan di pemerintah itu kaku, sehingga terlihat tidak asik. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ternyata nggak gitu. Nah, ini ada seseorang expert tamu kita yang akan ngobrol-ngobrol asik nih. Ternyata pelatihan itu nggak selalu formal, pelatihan itu nggak selalu di kelas, pelatihan itu nggak selalu terlihat kaku, tetapi lebih asik, lebih fun. Kita akan kupas tentang experiential learning dengan Kang Rubas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rubas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Haji? Alhamdulillah. Kang TB sehat juga ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Kang Haji. Kita tadi udah prolog nih, bahwasanya pembelajaran itu tidak selalu harus kaku, tidak harus formal. Kang Rubas ini kan udah pengalaman banget nih bagaimana memanajemen, mengkreasikan sebuah pembelajaran dengan cara yang fun atau asik. Nah, Kang Rubas, pengalaman apa yang bisa kita nanti share ke teman-teman Kang Rubas nih? Kita akan ngobrol tentang apa Kang Rubas? Tentang yang pertama adalah tadi ya yang disampaikan oleh Kang Feda, bahwa yang namanya belajar itu tidak selalu di kelas, tapi bisa saja di luar. Bisa di luar. Atau bisa saja dalam bentuk lain. Bentuk lain. Banyak istilah. Nah, bentuk lainnya mungkin yang kita akan diskusikan ya Kang Rubas. Bisa. Oke, bentuk lainnya kira-kira kalau diwakili dengan warna apa Kang Rubas? Kalau mau. Warna apa ya? Warna hijau. Udah tahu arahnya kan? Iya. Warna hijau identik dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu alam semesta ini. Kang Rubas akan ngomong tentang bagaimana belajar dengan alam di BBPK Ciloto khususnya. Boleh Kang Rubas, kita mulai. Oke Kang Rubas, apa sih maksudnya belajar dengan ataupun menggunakan alam semesta ini Bang? Jadi awal mula dulu ya cerita. Awal mula boleh kan? Jadi sejarahnya itu saya masukkan Kang tahun 2005 di 2005 di BBPK Ciloto ya sebagai CKNS, sebagai CKNS Ciloto. Nah, ketika masuk di BBPK Ciloto itu ada sesuatu yang lain. Ada penugasan di kantor, ternyata ada pelatihan yang di kelas, dan ternyata ada pelatihan di luar kelas. Latihan di luar kelas atau belajar di luar kelas. Itu outbound. Oke. Oke, Bapak dan Ibu pernah kan outbound ya? Outbound ya. Outbound itu biasanya kesannya apa? Coba menurut sobat belajar. Kesan Kotor-kotoran, terus manjat-manjatan, pok. Dan ternyata tidak hanya sekedar kotor-kotoran. Boleh kupas Kang Rubas, tidak hanya kotor-kotoran apa aja? Tadi Kang, yang namanya outbound itu sejarahnya memang dari luar, ya, dari luar sana gitu kan ya, dibawa oleh para expert yang belajar di luar, mungkin kuliah atau sekolah di luar negeri zaman dulu, dan punya pengalaman di sana, ya, di luar negeri, akhirnya dibawa ke Indonesia. Ada metode belajar yang namanya istilahnya outbound. Out itu apa Kang? Di luar. Bound itu ingat bandu. Ternyata diambil dari bandu. Bandu itu sebagai apa? Pengikat. Pengikat ya, atau supaya rapi ikatan gitu kan, ikatan rambut. Nah, out di luar, bound itu ikatan. Jadi belajar di luar ikatan kebiasaan, di luar kebiasaan Kak. Jadi biasanya belajar kan di meja, ada buku, ada ballpoint, gitu kan ya. Nah ini di luar itu, jadi belajar di luar, bisa di luar kelas, yang penting di luar biasa, tapi rata-ratanya di luar kelas atau di luar bangunan atau alam. Kenapa harus di luar kebiasaan? Di luar kebiasaan, kenapa ya? Jadi katanya yang namanya belajar itu ada
yang disebut seseorang bisa belajar dengan baik itu ketika di otaknya itu masuk ke dalam gelombang alfa. Ya, gelombang alfa itu ketika belajar sambil bersenang-senang. Nah, kebanyakan outbound ini adalah belajar sambil bermain. Dimana ketika bermain seseorang itu kan merasa senang tuh, merasa bahagia. Kan ketika kita belajar itu ada intinya peningkatan kompetensi. Nah, ada 2 kompetensi kan. Ada yang disebut hard skill, ada yang disebut soft skill. Nah, kalau hard skill memang itu identik dengan belajar seperti harusnya formal. Nah, seperti kalau kalau dokter belajar menentukan diagnosis dan mengobati itu kan formal. Perawat belajar melakukan suntikan atau infusan itu kan formal, itu harus belajar benar di kelas. Nah, tapi ada yang disebut soft skill. Dia bukan soft skill ya. Soft skill. Nah, soft skill ini adalah ketika seseorang hard skill itu harus dibarengi dengan soft skill. Contoh, ketika seorang perawat mau nginfus itu harus ada belajar komunikasi. Ketika seorang perawat bekerja di UGD, di instalasi gawat darurat gitu kan ya, itu harus ada kerjasama dengan tim lain. Nah, materi ini terkait dengan komunikasi, kerjasama tim, misalnya itu lebih cocoknya adalah metode tadi outbound dengan di luar kelas, metodenya atau bahkan di alam tadi. Oke, jadi juga akan keluar secara natural ya perilakunya tadi kalau identik dengan warna hijau, karena alam itu hijau, belajar dari alam. Terus kalau dikaitkan dengan unsur spiritual, kita juga mensyukuri anugerah ilahi yang disebut dengan tadabbur alam enggak? Cakep banget nih. Nah, jadi kalau di luar maka perilaku itu akan keluar dan perilaku itu akan menjadi insight buat nanti kita tarik gitu Kang Rubas ya. Tadi kalau insightnya tentang soft skill Kang Rubas, insightnya tentang soft skill dan tentang komunikasi. Nah, kalau di kelas bisa jadi hanya teoritik ya, nggak keluar. Apa aja sih Kang Rubas aktivitas di outbound itu? Saya belum kompas. Aktivitas outbound itu di antaranya apa ya? Sama seperti dengan ada manajemen pelatihan di luar atau manajemen outbound. Mirip dengan format pelatihan Kak. Ini kita ketika mau outbound itu harus dianalisis dulu. Kebutuhan apa nanti outputnya yang diharapkan. Ternyata misalkan pengen meningkatkan kerja sama tim, komunikasi, terus misalkan etika, ya, terus misalkan pengorbanan diri gitu kan ya. Nah, itu baru kita direncanakan. Kalau komunikasi gimnya gini, metodenya seperti ini. Kalau kerjasama gimnya ini, metodenya seperti ini. Kang Rubas, sebenarnya yang filosofis utamanya adalah main tidak hanya sekedar bermain ya Kang Rubas. Main tidak hanya sekedar kotoran, tidak hanya sekedar kotor-kotoran, dan tidak hanya sekedar fisik-fisikan tidak hanya sekedar fisik-fisikan tuh, tapi terdesain dengan tujuan yang ingin output dan outcome yang ingin dicapai. Bedanya itu teman-teman, bisa ada kan main-main hanya sekedar main, lari-lari hanya sekedar lari-lari gitu Kang Rubas ya. Kotor-kotoran sekedar kotor-kotoran, tapi kita tidak dapat apa-apa. Tetapi di outbound yang Kang Rubas maksudkan ini, kita lebih mendapatkan insight-nya juga. Makanya kan ketika sesudah bermain tuh kan kita, Bapak dan Ibu ada game gitu kan ya. Game ini tujuannya ini, caranya seperti ini. Nanti kalau udah selesai, tolong lakukan seperti ini. Setelah game selesai, itu kita berkumpul bersama, dikumpulin dengan kelompok belajar itu. Kan nanti outbound itu per kelompok, berbasis tim lah ya, berbasis tim. Nah, ketika belajar itu kita pelajari apa yang ditujukan, apa yang dirasakan, insight apa yang didapat, apa yang dilakukan tadi gitu ya, digali nih kata peserta bla 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 bla, saya tadi lompat-lompatan. Terus pertanyaan berikutnya apa tadi Kang Rubas? Apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu? Iya, aku tadi kesel banget, bisa gitu ya. Apalagi berikutnya Kang Rubas? Terus insight apa yang didapat dari game itu. Kalau kita nggak hati-hati kita bisa celaka gitu, mungkin bisa jadi kita insight bahasa contoh. Jadi ada apa yang dilakukan, ya, apa yang dirasakan, apa yang didapat. Yang terakhir, apa yang bisa direncanakan untuk pekerjaan kita atau untuk tugas kita dalam pekerjaan. Nah, mengkontekstualkan itu yang mana lebih penting tadi ya. Jadi tidak hanya sekedar main-main. Hebat sekali Kang Rubas. Ini outbound BBPK Ciloto ini
terkenal katanya Kang Rubas ya. Sehingga misalnya di barometer outbound di pelatihan kesehatan katanya kan. Bahkan hampir semua kantor pernah outbound di Ciloto. Nah, Kang TB, sejak tahun 2010 saya dipercaya sebagai ketua tim outbound. Oh, iya, Kang Rubas ini ketua tim outbound teman-teman. Nah, namun sekarang berubah namanya. Namanya apa Kang Rubas? Namanya sekarang menjadi Ciloto Capacity Building. Oke, Ciloto Capacity Building. Kalau ingin meningkatkan kapasitas, mulai dari Ciloto itu kan pengembangan kapasitas. Oke. Kita punya alamnya, Kita punya alat, kita punya instrukturnya, ya instrukturnya atau dan kita punya habit yang akan membuat pembelajaran lebih bermakna. Itu Kang Rubas ya. ya Luar biasa. seperti itu Kak. Jadi Ciloto itu kan ada dua Kang, ada wilayahnya itu luas dan berdampingan dengan Gunung Gede. Jadi kalau ada outbound itu kita bisa memanfaatkan alam tersebut, Memanfaatkan alamnya. jadi alamnya Ciloto punya alam, ada sungai, ada gunung, Dan di anak itu itu ketika peserta jalan aja kita setting tuh. Misalkan ditutup matanya berdua, di sana tuh ada rahasia gantian gitu kan ya. Bagaimana orang yang ditutup itu harus selamat ketika dipandu oleh satu orang yang tidak boleh bersentuhan, tapi harus selamat selama perjalanan gunung. Berarti di sana ada rasa saling mencintai. Kebayang engagement antara pesertanya ya, antara peserta. Satu waktu itu atau masuk sungai kan. Setelah itu turun, wah asik banget. Masuk sungai. Di sungai bagaimana caranya? Ada game juga. Ada game yang bagaimana insight-nya tuh akhirnya itu harus bekerja sama. Saling tolong menolong. Terus ada juga basah-basahan, harus ada pengorbanan. Wah, basah asik banget pengorbanan diri. Apalagi kalau dikaitkan sampai rasa cinta terhadap alam, bahkan rasa nanti insight-nya rasa cinta terhadap negara, berkorban untuk negara. Luar biasa nih Kang Rubas. Berarti Ciloto ini punya wahana ataupun punya sarana, punya wadah, punya sumber daya yang bisa berbasah-basahan, yaitu sungai tadi Kang Rubas ya. Bisa juga berbukit-bukit ya. Fisik kita bisa juga mungkin apalagi Kang Rubas? Terbang. Arahin mau Tapi melalui alat lain-lain. Oke, terang. Tapi tidak hanya kita punya camping ground juga. Bisa nginep di di Wisma, Bisa di asrama, bisa juga kalau itu camping sangat mendukung ada squad dengan kedinginan ya. Di sini berapa derajat Kang Rubas biasanya? dia itu pernah saya merasakan 11 derajat. Sama derajat Sekarang malam itu antara 15, 16, 17. Wah, ada sekarang kayak AC kan. Yang Ciloto itu 1.200 meter di atas permukaan laut. 1.200 mereka Ciloto. Nah, Kang Rubas berarti kita akan sibukkan tidak hanya sekedar basah-basahan, tidak hanya sekedar lelah-lelahan, tidak hanya sekedar kotor-kotoran, tetapi di Ciloto Capacity Building ini kita akan mendapatkan makna belajar sesuai tujuan yang kita ingin desain atau kita inginkan gitu Kang Rubas ya. Jadi Oke Kang Rubas, ada mungkin ajakan atau kalimat akhir buat teman-teman semuanya atau ajakan yang insight terbaik buat dari Kang Rubas buat sobat belajar semuanya. Silakan Kang Rubas. Nasib baik. Sobat-sobat dimanapun, bagi teman-teman yang ingin belajar ya, belajar tadi di luar kebiasaan, belajar sambil bermain, belajar sambil bersenang-senang gitu kan ya, yang khususnya terkait dengan tadi kompetensi soft skill, bagaimana kita untuk meningkatkan komunikasi di dalam pekerjaan, terus kerja sama tim dalam pekerjaan, etika, rasa memiliki, rasa mencintai, gitu ya, pengorbanan dalam bidang pekerjaan. Nah, kalau organisasi Anda ingin meningkatkan kapasitas itu, gitu kan ya, terkait soft skill, maka marilah kita belajar bersama kan. Konsepnya itu belajar bersama gitu kan. Sharing, learning, and growing. Jadi kita berbagi, belajar, dan tumbuh bersama kami ya. Ciloto Capacity Building. Wadah untuk pengembangan kapasitas individu maupun organisasi dengan metode outbound, belajar di luar kebiasaan. Baik, luar biasa Kang Rubas. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat sobat belajar nih yang mungkin sudah mulai jenuh dengan belajar di kelas. Ini adalah salah satu solusi untuk memberikan kebahagiaan sehingga kita dapatkan output yang luar biasa untuk kinerja yang lebih baik. Terima kasih banyak Kang Rubas. Sehat-sehat selalu Kang Haji. Kita pamit ya kepada teman-teman semuanya. Salam dari kami semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.